Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ignacia Agatha dengan NIM 3 2023 160 229 dari Prodi Teknik Informatika. Di video kali ini, saya akan membuat aplikasi Flutter yang bernama Productivity Timer. Aplikasi ini dirancang untuk membuat kita atau membantu kita mengatur waktu kerja dan istirahat agar lebih produktif. Langkah yang pertama yang dilakukan adalah membuat project baru dengan menggunakan command line. Pastikan terminal Anda berada di folder workspace dan masuk ke terminal, masukkan perintah flutter create org.id.ac.polnap platform Android dengan deskripsi productivity timer dengan nama folder yaitu sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Di sini saya menggunakan nama lengkap dan juga productivity timer. Aplikasi ini yaitu menggunakan dua package eksternal yang sangat penting, yaitu parent indicator untuk menampilkan progress timer dalam bentuk lingkaran, dan kedua shared preference untuk menyimpan pengaturan timer secara lokal di perangkat. Contohnya seperti ini. Maka bisa menggunakan perintah flutter add perfect indicator. Maka ketika selesai diinstal akan muncul seperti ini, download berhasil. Lalu sama seperti yang tadi, maka flutter lagi add shared preference, dan ketika selesai terdownload maka akan seperti ini. Tempat penyimpanan package-nya yang pertama yaitu perfect indicator berada di menu file main.dart, dan package shared preference berada pada file. Masuk ke penjelasan setting Dart. Yang pertama, package tadi yang diimpor yaitu shared preference, dan juga ada package Cupertino Dart. Nah, pada setting ini untuk mengimplementasikan halaman pengaturan dengan fitur-fitur yaitu menggunakan widget full widget untuk mengolah perubahan state, lalu selanjutnya itu text editing controller untuk mengontrol input durasi timer, lalu set preference tadi yaitu untuk menyimpan perubahan secara persisten. Nah, komponen UI-nya terdapat gridview.conf untuk layan responsif dengan 3 kolom. Lalu text field untuk menginput durasi, lalu setting button untuk tombol menambahkan atau mengecilkan pengaturan waktu, dan yang terakhir yaitu tombol. Selanjutnya masuk ke penjelasan yaitu file main.dart. Di sini mengimport statement yaitu package dan file yang diperlukan. Tadi mengimport file setting, timer model, dan widget Dart, dan juga mengimport file eksternal yaitu tadi perfect indicator dan juga shared preference. Masuk ke main.dart lagi. Nah, di sini menu atau file main.dart ini digunakan untuk menjalankan aplikasi Flutter nanti yang terdiri dari beberapa bagian penting, yaitu yang pertama void main digunakan untuk merunning. Ketika akan running maka kita bisa klik run ini. Selanjutnya yaitu my app class
atau stateless widget yang mengatur tema aplikasi warna utama yaitu color deep purple dan menentukan home text sebagai home screen. Lalu selanjutnya timer homepage class yaitu stateful widget yang merupakan halaman utama aplikasi dengan fitur menu pop-up untuk akses ke halaman setting dan about. Lalu yang ketiga ini tombol yaitu word, short break, long break untuk mengatur mode timer. Lalu tombol resume dan pause digunakan untuk mengontrol timer dan tombol reset untuk mengulang atau mengatur ulang. Nah, implementasi Steam Builder digunakan untuk menangani perubahan data timer secara real-time dan memperbaharui UI. Selanjutnya, responsive layout digunakan untuk menyesuaikan ukuran sirkular indikator dengan lebar layar yang tersedia. Dan yang terakhir, navigasi digunakan untuk implementasi metode GoTo setting tadi untuk pindah ke halaman pengaturan menggunakan ke penjelasan setting Dart. Yang pertama, package tadi yang diimpor yaitu search preference dan juga ada package Cupertino Dart. Nah, pada setting ini untuk mengimplementasikan halaman pengaturan dengan fitur-fitur yaitu menggunakan widget full widget untuk mengolah perubahan state, lalu selanjutnya itu text editing controller untuk mengontrol input durasi timer. Lalu set preference tadi yaitu untuk menyimpan perubahan secara persisten. Nah, komponen UI-nya terdapat gridview.conf untuk layan responsif dengan 3 kolom. Lalu text field untuk menginput durasi, lalu setting button untuk tombol menambahkan atau mengecilkan pengaturan waktu, dan yang terakhir yaitu tombol. Oke, selanjutnya ke timer Dart, yaitu tadi terdapat package perfect shared perfect. Nah, di file timer ini berisi implementasi logika timer dengan fitur-fitur utama yaitu konstanta dan variabelnya. Ada radius untuk mengontrol progres sirkular indikator dari 0 sampai 1, terus is active yaitu untuk status aktif atau non-aktif timer, terus add time atau durasi waktu yang tersisa, terus full time untuk total durasi timer. Nah, konstanta untuk mengatur waktu defaultnya ada word, short break, dan long break. Nah, komponen
manajemen pengaturannya menggunakan search preference. Lalu ini digunakan untuk menyimpan atau membaca pengaturan durasi. Nah, metodenya ada rate setting, yaitu untuk membaca atau menyimpan nilai default. Terus ada control timer, yaitu ada start walk, start break, terus ada start timer, ada stop timer, dan juga reset. Terus untuk statement implementasinya menggunakan stream periodik untuk update timer setiap detik, terus menghitung waktu tersisa dengan radius progress indikator, menghilangkan timer model dengan informasi waktu dan persentase, dan terakhir yaitu otomatis berhenti saat waktu habis. Terus helper metodenya menggunakan return timer. Nah, return timer ini untuk memformat durasi menjadi string atau atau SS. Menangani format angka satu digit dengan menggunakan leading zero. Selanjutnya itu ada timer model. Dan di timer model ini model sederhana untuk menyimpan status timer dan memiliki dua properti utama, yaitu time dan juga percent. Time ini string untuk mempresentasikan waktu tersisa, sedangkan persen ini double untuk mempresentasekan waktu yang telah berlalu. Nah, implementasinya menggunakan konstruktor dengan name parameter. Terus semua parameter bersifat required untuk menghindari nilai null. Format time sesuaikan dengan kebutuhan tampilan timer. Lalu persen digunakan untuk menampilkan proses indikator. Penggunaannya digunakan sebagai state dalam timer screen, memudahkan pengiriman antar data pada widget, dan mendukung perubahan UI saat timer berjalan. Selanjutnya yaitu widget Dart. Nah, pada widget Dart ini filenya custom widget komponennya, filenya berisi dua custom widget. Yang pertama productivity button dan setting button. Terus menggunakan typed callback setting untuk fungsi callback pengaturan. Lalu productivity button widget tombol umum untuk fungsi produktivitas. Nah, implementasinya menggunakan stateless widget untuk widget yang tidak memerlukan state internal. Terus parameter required untuk memastikan properti wajib terisi, dan pemisahan komponen untuk reusability yang lebih baik, dan terakhir konsistensi styling antar komponen. Setelah selesai menjelaskan fungsi-fungsi dari file ini, file main Dart, setting Dart, timer model, dan widget Dart, maka di sini saya akan mencoba untuk merunning aplikasi productivity timer ini menggunakan smartphone. Nah, di sini saya sudah menyambungkan smartphone dan laptop menggunakan kabel USB. Nah, saya akan mencoba merunningnya. Di sini device-nya sudah tersambung ke smartphone saya.
pada pengaturan USB di handphone di smartphone, saya menambahkan penambahan USB. Oke, setelah itu kita tunggu sebentar. Oke, kita percepat saja. Setelah tampilan di running di smartphone, ini adalah tampilan utamanya, yaitu productivity timer yang terdapat button work, short break, long break, resume, dan reset. Nah, fungsi reset adalah untuk mengulang atau dari 25 menit menjadi 0, sedangkan resume adalah untuk pause atau berhenti. Masuk ke setting. Di setting ini terdapat work time 25 menit, lalu short break 5 menit, dan long break 20 menit. Nah, fungsi dari reset to default adalah untuk reset atau mengulang. Misalnya pada work time ini waktunya 57 menit. Ketika diklik reset to default, maka akan kembali ke 25. Tampilannya akan seperti ini. Dan untuk settingnya akan seperti ini. Oke, dimana untuk menu setting ini saya akan coba jelaskan. Pada default work time ini dimulai dari 25, kalau short break ini dimulai dari 5, dan long break ini dimulai dari 20. Untuk menyeting menu settingan ini, saya menggunakan JDK 17 dan juga Cupertino Dark. Untuk menambahkan JDK 17 di sini, ini untuk menambahkan Cupertino setting controlnya. Dan pada pubspec.yam sini kontrol setting control. Nah, untuk mengatur JDK-nya, masuk ke Create Properties. Nah, di sini JDK-nya tersimpan pada disk C Program Files Java JDK. Oke, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Sekian